Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arazi. Di sini saya ingin melaksanakan tugas UAS matkul aplikasi komputer statistik. Di sini ada kartu ujian saya dan KTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelas 04 SMJ 016. Saya bernama Muhammad Arazi. Di sini saya ingin melaksanakan tugas UAS dari matkul aplikasi komputer statistik. Nah, di sini ada soalnya. Yang pertama, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan uji validitas Forsan ada dua cara. Yang pertama adalah membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang kedua, melihat nilai signifikan. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,5, berarti nilainya valid. Dan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,5, berarti nilainya tidak reliable. Di sini ada variabel X1, X2, dan Y. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Untuk variabel view-nya kita copy saja dari sini. Dari X1 sampai Y total, copy. Langsung saja kita ke data view. Kita copy saja untuk soalnya X1 sampai X1 total. Kita masukin ke data view. F2 juga. Sama Y. Yang pertama kita hitung untuk variabel X1 sampai total dulu. Kita masuk ke analis, correlate, bivariate. Untuk nilai X1.1 sampai total X1 kita masukin ke variabel. Langsung oke. Nah, di sini kita cek nilai signifikannya. Nah, untuk nilainya ini valid karena lebih kecil dari 0,5. Langsung kita ke data view. Untuk menghitung nilai variabel X2. Langsung ke analis, correlate, bivariate kayak tadi. Untuk variabelnya kita ganti sama X2. X2.1 sampai total.
Habis itu tekan oke. Nah, di sini kita cek lagi untuk nilai signifikannya. Nah, di sini ada di 2.5 sama 6 itu ada yang tidak valid karena nilainya lebih besar dari 0,05. Nah, kita analisis kembali dengan cara variabel F2 0.5 sama 6 kita clear. Kita analisis ulang. Ini udah otomatis, langsung klik OK. Kita cek kembali untuk nilainya. Nah, di sini untuk nilainya sudah valid semua. Langsung kita hitung untuk analisis variabel Y. Kembali ke data view. Analisis. Correlate bivariate. Itu variabelnya kita ganti sama Y. Dari Y1 sampai Y total. Habis itu klik OK. Nah, di sini kita cek lagi untuk nilai signifikannya. Nah, di sini untuk nilainya valid karena lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiratna Sujarweni. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Nah, langsung saja kita hitung. Masuk ke analis skala reliability analysis. Nah, di sini untuk nilainya langsung kita masukin kecuali nilai total. Untuk semuanya ini X1-nya sudah sampai ke 5, habis itu lanjut ke variabel X2 Y1. Oke. Habis itu klik statistik, skala if item delete, langsung continue, habis itu klik OK. Nah, di sini langsung keluar hasilnya. Nah, untuk menghitungnya kita lihat di nilai Cronbach alpha. Nah, di sini nilainya adalah 0,895. Jadi lebih besar dari 0,6. Maka nilainya reliable menurut Wiratna Sujarweni. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu uji normalitas. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke SPSS. Langsung analis regression linear. Untuk total Y
kita masukkan ke dependen. Untuk total X1 ke dependen sama total X2. Save residual dicentang di bagian antar Z, terus continue. Oke. Nah, ini langsung keluar nilainya. Lanjut uji kembali dengan analis non-parametric test, terus langsung ke legasi dialog, one sampel KS. Nah, di sini antar Z-nya dipindahin ke test variable list. Lalu klik OK. Nah, di sini udah kelihatan untuk nilai signifikannya 200. Asumsi residual variabel ini dapat dikatakan terdistribusi normal karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, yaitu sig 200. Nah, langsung saja kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu nomor 3, analisa korelasi dan determinasi partial dan berganda. Langsung saja kita ke SPSS. Nah, di sini untuk datanya udah kita siapin, total X1, total X2 sama total Y. Analis correlate bivariate. Ini untuk variabelnya kita masukin semua ke sini. Langsung oke. Nah, di sini langsung keluar untuk hasilnya. Untuk penjelasannya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi, dan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,5 maka tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. X1 total berhubungan variabel Y, memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Y. Ini X2 total dengan variabel Y, hubungan signifikan X2 dengan Y memiliki nilai 0,00 di mana itu lebih kecil dari 0,5, maka HO ditolak. Seberapa kuat hubungan variabel X1 dengan X2 terhadap variabel antara lain nilai percent correlation X1 memiliki nilai yang 0,519, di mana jika dilihat dari derajat hubungan antara variabel X1 dengan variabel Y berhubungan sedang. Nilai persen correlation X2 memiliki nilai 0,608. Nah, ini 0,608 ini sama ini, dimana jika dilihat dari derajat hubungan antara variabel X2 dengan variabel Y berhubungan sangat kuat. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yaitu regresi linear sederhana dan hipotesis JT. Langsung saja kita ke SPSS. Nah, di sini datanya sudah tertera, yaitu total X1, total X2 sama total Y. Langsung ke data view, analis, regression linear. Untuk total X-nya kita masukin ke dependen, dan total X1 ke independen. Statistik, kolom ini sebelah kanan model fit, diklik, required, descript, semuanya diklik sampai bawah. Habis itu Debian version,
continue, keluar. Untuk resitnya dimasukin ke Y dan spread dimasukin ke E. Normal probability dan histogram diklik, habis itu langsung klik continue, klik OK. Nah, berdasarkan dari hasil output yang kita ketahui bahwa konstansa dari variabel X1 sebesar 8,879, sedangkan koefisien variabelnya sebesar 0,535. Seperti kita ketahui, persamaan dari regresi sederhana yaitu Y sama dengan alfa atau konstanta tambah BX. Untuk menentukannya, nilai positifnya dilihat dari hasil konstanta yang bernilai 8,879 satuan, dan untuk menentukan nilai positif dilihat dari hasil BX yang bernilai 0,535. Lanjut ke uji T. Untuk menentukan T tabelnya, rumusnya 5% perbandingan N dikurang K. N sama dengan 144 itu dari soal data, dan K sama dengan 2. Jadi N dikurang K berarti 144 dikurang 2 yaitu 142. Hasil dari tabel T kita lihat di tabel T nya adalah 1,6557, dan tabel T hitungnya kita lihat di tabel ini adalah 7,227. Hukumnya, jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, HO diterima dan HA ditolak. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5, yaitu regresi berganda dan hipotesis uji F. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Ini datanya total X1, total X2, sama total Y. Langsung analis regression linear. Nah, ini kita reset dulu. Untuk total Y-nya kita pindahin ke dependen, X1 ke independen sama X2. Habis itu statistik. Ininya yang sebelah kanan kita centang semua. Durbin Watson. Oke, continue. Masuk ke plot. Z-rate-nya kita pindahin ke Y. Untuk Z-rate kita pindahin ke X. Histogram sama normal probability plot dicentang. Continue. Oke. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Kita langsung saja kita lihat di bagian tabel coefficient. Nah, di sini sudah ada datanya di B. Berdasarkan hasil output yang diketahui bahwa konstanta dari variabel X1 dan X2 sebesar ini 5,937. Sedangkan koefisien variabelnya sebesar untuk X1 0,239 dan untuk X2-nya adalah 0,386. Seperti yang kita ketahui, persamaan dari regresi sederhana yaitu Y sama dengan alfa atau konstanta tambah BX. Untuk menentukan nilai positifnya dilihat dari hasil konstanta yang bernilai 5,937, dan untuk menentukan nilai positif dilihat dari hasil BX yang bernilai X1 0,239 dan X2 0,386.
Selanjutnya kita masuk ke uji F. Langsung saja ke analis, regression, linear. Kita reset dulu. Jadi untuk total Y-nya kita masukkan ke dependen, X1 ke independen sama total X2. Langsung oke. Nah, di sini pada tabel ANOVA kita gunakan untuk melihat uji F dan uji simultan atau uji secara bersama-sama, yaitu di tabel ANOVA. Nah, di sini udah kelihatan untuk uji F-nya 47,459. Di sini dasar pengambilan keputusan kita gunakan dua cara. Yang pertama, kita akan melihat nilai signifikannya dibandingkan dengan nilai 0,05. Dan yang kedua, kita akan kita akan melihat nilai F tabelnya dibandingkan dengan F hitung. Jadi untuk melihat nilai F tabel, kita gunakan tabel ANOVA pada kolom F dan kolom C. Kolom F digunakan untuk melihat nilai F hitungnya, dan kolom C digunakan untuk melihat nilai signifikannya, yaitu di F. Untuk nilai F-nya 1. Karena nilai C lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y. Lalu jika kita melihat dengan menggunakan F hitung, di sini nilai F hitungnya juga lebih besar dari nilai F tabel, yaitu 47,459, lebih besar dari 3,06, itu dari F tabel. F tabelnya kita lihat aja di sini. Yang sesuai datanya adalah 141. Nah, di sini terdapat 3,06 itu. Apakah sudah jelas? Hanya inilah yang dapat saya sampaikan untuk ujian UAS saya di matkul aplikasi komputer statistik. Lebih dan kurang saya mohon maaf.